Sebelum kami mulai acara ini, tausiah agamanya, mari baiknya kita berselawat dulu sejenak, sedikit saja bersama-sama, ikuti kami. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sesingkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sama-sama Ibu ya, Bapak. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mana Bu? Dingin hatinya. Nampak saya nih Bu? Pak, nampak saya nih? Hitam pula ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya tak semangat, tak dengar itu Pak. Banyak ibu-ibunya tapi tak semangat nih. Iya. Tak pantun nih ibu-ibunya dulu nih Pak. Semangat nanti dia tuh. Hari Rabu membeli talam dibeli di pajak pagi. Kalau ibu-ibu tak semangat menjawab salam, kami doakan bapak menikah lagi. Kita dengar Pak, sanggup dia enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dia Pak, berarti sayang dah sama bapaknya. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat hadir bersama, berkumpul. Tidak ada satupun di antara kita nampak perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, karena kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Walaupun ada tingkatan jabatan, kemudian harta benda dan lain sebagainya, kita sebenarnya satu keluarga. Kemudian salawat beri salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormat kami kepada Bapak Pimpinan PT Multimas yang juga hadir pada hari ini. Kemudian bapak-bapak pimpinan dari PT yang lain yang tidak bisa saya sebutkan karena saya tak paham Pak PT apa. Tidak ada masukan. Kemudian Bapak Kepala Desa dari 3 desa yang hadir. Kemudian
orang tua kami, para ustaz, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ibu-ibu yang hadir dari 3 desa hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan waktu yang sesingkat ini, hanya sekitar berapa menit Pak? Pak nama? Saya senama dengan Pak Awal Pak. Berapa menit? Cukup 20 ya, karena bukanya jam 6.36 ya, 20 aja, tapi kami singkat saja lah ya Pak ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, tanpa terasa kita sudah memasuki Ramadan yang ke-21 hari ini. Begitulah cepatnya waktu berlalu, tapi terkadang banyak orang yang tidak memikirkan umur, karena sebenarnya umur itu bisa menjadi racun bagi kita. Umur di dalam kehidupan bisa menjadi racun. Apakah penawar racun itu? Adalah amal ibadah yang kita lakukan. Jika umur kita pergunakan untuk menimbah amal ibadah kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, maka umur yang berjalan kepada kita 1 tahun, 2 tahun, sampai terkadang 65 tahun, 70 tahun itu tetap berkah umurnya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba, minta rezeki yang halal lagi baik, wa umran tawila, umur yang panjang. Sebenarnya umur itu dalam hitungan matematika memang bertambah. Secara ilmu matematika, setelah 1, 2, setelah 2, 3, maka umur itu memang hitungannya bertambah. Tapi secara agama, hukum yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, umur semakin hari semakin berkurang. Malaikat Israel siap untuk menjemput kita. Dalam 1 hari itu lebih kurang 3 menit, Israel akan datang melihat kita masing-masing. Apa yang kita lakukan, siapkah kita untuk dipanggil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah terkadang sayang, ada orang yang begitu umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberikan hidupnya lama oleh Allah, tapi habis begitu saja tanpa keberkahan. Jadi wa umran tawilah, umur yang panjang itu sebenarnya bukan panjang hitungan, tetapi berkah dalam kehidupan sampai ajal merenggut nyawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai tema hari ini adalah merajut silaturahmi menuju berkah di bulan suci Ramadan. Secara singkat kami sampaikan 3 dari petikan hadis. Rasulullah menyampaikan kepada kita umatnya, Salasa mungkuna fihi hisabahullah hisaban yasira. Ada 3 perkara yang apabila kamu bisa melaksanakan yang 3 perkara ini, kata Rasul, hisaban yasira, maka nanti akan diringankan hisabnya di hari kiamat. Kita tidak tahu bagaimana hisab kita nanti, perhitungan kita di hadapan Allah, karena semua yang kita punya di atas dunia ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur tidak dipertanyakan dari mana datangnya, tapi akan ditanya kemana engkau habiskan umurmu. Masa muda kita dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu kita dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling lama di dalam hisab kita nanti di akhirat adalah masalah harta, karena harta akan dihitung dari mana kamu dapati itu harta dan kemana engkau belanjakan. Harta juga bisa menjadi racun di dalam kehidupan kita. Selain umur juga menjadi racun, maka harta yang kita punya bisa menjadi racun di dalam kehidupan jika kita tidak pandai
menempatkan dan menjalankan harta itu sendiri. Apakah penawar daripada harta itu agar tidak menjadi racun di dalam kehidupan? Yang pertama, penawar itu yang utama adalah zakatnya. Jika zakat kita keluarkan, kita punya harta, maka keluarkan zakat mal kita jika memang harta kita sampai nisabnya. Dan kemudian nanti di bulan suci Ramadan ini ada zakat yang harus juga kita laksanakan, yaitu zakat diri kita, namanya zakat fitrah. Ada orang yang terkadang berpuasa di bulan Ramadan, dia sanggup 1 bulan, tetapi untuk berzakat fitrah banyak alasan. Kita tidak perlu takut untuk berzakat fitrah. Sahri Ramadana mu'allakum bainas sama. Puasa di bulan Ramadan digantungkan pahalanya di antara langit dan bumi. Wala yarfa'u billah, tidak diangkat menghadap Allah illa bi zakatil fitri, kecuali setelah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah tidak membebani kita Bapak dan Ibu. Zakat fitrah hanya sekedar 2,7 atau 3 kilogram. Tapi pesan saya kepada kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nanti berzakat fitrah Bu, janganlah 2,7, buatlah 3 kilo. Nanti dipanggillah cucunya, Nek sini bentar, ini nimbang ini di rumah, tengokkan dulu timbangan nenek ini, udah pas 2,7, pelit. Cukupkan saja 3 kilo, gak apa-apa, karena kita jangan berhitung di hadapan Allah. Kita lebih banyak memakan nikmat yang diberikan oleh yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang kita keluarkan. 11 bulan lebih kita sudah memakan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita diminta keluarkan untuk zakat pembersih diri kita dan pengangkat daripada amal ibadah Ramadan kita, banyak orang terkadang mengatakan tak mampu dan tak sanggup. Maka Allah lalu marah kepada kita di dalam surah Ar-Rahman, tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustai, kata Allah. Kita yang mendustai nikmat Allah. Bapak Ibu, kalau seandainya kita ini diminta Allah untuk membayar, kita tak nyanggup Bapak dan Ibu. Sekali saja kita bernapas dibayar gopek, bisa gopek besar 500 rupiah, 500 rupiah tak sampai 1000. Sekali kita bernapas 500 rupiah, sekali bernapas 500 rupiah. 1 minggu kasihkan ke masjid atau musola atau tempat ibadah lainnya. Saya rasa kita bangkrut Bapak dan Ibu. Berapa kali sudah kita bernapas dari tadi subuh? Bisa dihitung? Kopek 500. Tahan dulu, jangan cepat-cepat. 500 lagi masuk kaleng. Itu yang normal. Gimana orang yang kena sesak napas Pak? Dalam 1 menit berapa kali Pak? Tapi Allah tidak minta bayar, gratis kita bernapas. Makanya itu sudah nikmat terbesar bagi kita, diberikan secara cuma-cuma. Tapi terkadang Allah mengingkari nikmat itu sendiri. Manusia hanya selalu menganggap nikmat itu berupa harta benda, tapi sebenarnya bukan hanya harta benda. Banyak nikmat yang sudah diberikan Allah. Apakah yang 3 tadi? Salah samangkuna fihi sabahullah hisaban yasira. 3 perkara yang apabila bisa kau lakukan, kata Rasul, maka dihisab nanti di akhirat, diringankan hisabnya. Yang pertama, tu'ti man haramaka, berilah kepada orang lain walaupun orang itu tidak pernah memberi apa-apa kepadamu. Enak Pak ngomongkannya, betul Pak? Ngomongkannya enak Pak, jalankannya
Ibu, enak ngomongkannya kan Bu? Berilah apapun kepada orang lain, walaupun orang yang tempat kita memberi itu tidak pernah memberi apa-apa kepada kita. Hari ini sudah dipraktekkan oleh PT Multimas. Pernah kita mengasihkan makanan ke PT? Terutama saya nggak pernah Pak. Tapi dihidangkan di hadapan kita. Mudah-mudahan yang dihidangkan ini menjadi berkah. Amin. Sehingga dengan berkahnya hidangan yang diberikan, fasilitas yang diberikan, makanan, bisa kita tingkatkan ibadah kita, maka PT Multimas akan jaya ke depannya. Amin. Pimpinan beserta dengan staf-stafnya tetap sehat, kemudian berkah dalam hidupnya, kemudian nanti mendapatkan nilai kesehatan dan kebaikan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Memberilah kamu, kata Rasul, kepada orang lain walaupun dia tak pernah memberi apa-apa, karena sifatnya manusia itu kalau memberi pasti dia ingin dibalas oleh orang yang diberi. Inilah kesalahan kita sebagai kadang di dalam kehidupan. Kita selalu memberi kepada orang, tapi kita mengharapkan selalu balasan dari orang yang kita beri. Ini salah. Karena barang siapa nanti yang memberi kepada orang lain, lalu dia nanti meminta balasan dari orang yang diberinya, siap-siap untuk kecewa. Betul tak Pak? Betul? Apabila kita nanti mengasihkan orang nanti 5 kali, dia 1 kali pun tidak, nanti ngomong lah tuh ya kan Bu? Aku aja yang ngasih, dia nggak pernah datang makanannya ke rumah. Iya Pak? Saya aja yang selalu mengantarkannya, tapi dia tak pernah mengantarkan ke rumah saya. Makanya berhenti jadinya. Kalau kita mengharapkan balasan dari orang yang kita beri, siap untuk kecewa. Tapi kalau kita nanti mengharapkan balasan dari Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa, karena Allah akan menepati janji-janjinya. Apa janji Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan kuberikan jalan keluar dan akan kuberikan rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka. Allah tidak akan mungkir pada janjinya. Makanya kalau kita memberi, berilah dengan ikhlas. Jangan harapkan dari balasan orang yang kita beri, karena belum tentu mereka akan membalas kebaikan kita. Tapi haraplah balasan dari Allah dengan keridhoannya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dari segala yang kita perlukan kesulitan itu. Bapak Ibu, para jamaah, buka bersama PT Multimas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, watasil memfasolaka, kata Rasul, banyak-banyaklah menyambung silaturahmi. Nah, ini ajang silaturahmi. Berkumpul kita di sini tidak ada beda di antara satu yang lain. Tapi Bapak dan Ibu, hari ini saya di sini ya. Itu ajalah bedanya, karena saya ngomong. Tapi nggak perlu terlalu ditinggi-tinggikan. Kita tidak perlu ditinggikan, dimuliakan oleh orang lain. Kalau Allah sudah memuliakan kita, maka tidak ada satupun yang bisa merendahkan kita. Tapi kalau Allah nanti yang merendahkan derajat kita, setinggi apapun manusia memuliakan kita, pasti kita nanti akan jatuh dan runtuh kemuliaan itu. Karena kemuliaan dari pandangan manusia hanya ketika dia bersama kita dan ada yang diharapkannya kepada kita. Tapi kalau Allah memuliakan kita, maka tidak ada satupun yang bisa menghancurkan kemuliaan itu. Jadi kita tidak ada beda di antara satu dengan yang lain. Perbedaan hanya takwa kepada Allah. Jadi sambung silaturahmi. Karena la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi
diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ini ajang yang dibuat oleh Multimas ini adalah suatu ajang silaturahmi yang baik. Ini perlu kita doakan bersama, perlu kita mohonkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini berjalan dengan baik sampai pada yang akan datang. Multimas bisa bermanfaat bagi para karyawannya, pemimpinnya, dan juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Rasul, wa ta'fu amman zolamaka, maafkan dosa orang walaupun orang itu pernah menzolimi kita. Nah, ini yang payah, Pak. Ini payah nih Bapak Ibu. Kalau kita dizolimi orang, sulitlah kita untuk memaafkannya. Tapi kata Rasul, kalau bisa kau maafkan dosa orang yang pernah menzolimi dirimu, dan nanti kamu memaafkannya walaupun orang itu tidak minta maaf, kita sudah bisa membuka pintu maaf, maka hisaban hasiro, maka nanti akan dihisap di akhirat nanti dengan hisaban yang diringankan. Tapi ini payah kan Pak? Terkadang suami sulit memaafkan kesalahan istri, betul? Istri sulit memaafkan kesalahan suami. Kemudian anak sulit pula nanti memaafkan kesalahan orang tuanya. Orang tua sulit memaafkan kesalahan anak-anaknya. Saudara sulit memaafkan kesalahan saudaranya. Makanya Rasulullah SAW ketika dizalimi oleh kafir-kafir itu, Quraisy itu apa kata Rasul ketika dizalimi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apakah dia marah? Tidak. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu siapa aku. Mereka belum tahu keberadaanku kata Rasul. Makanya mereka menzalimi aku. Orang yang menzalimi Rasulullah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana Pak? Kalau dizalimi orang, mati aja lah kau katanya ya. Iya kan? Iya kan Bu? Dizalimi suami, Bu bilang apa? Laki celaka gitu ya. Menyesal aku 7 turunan menikah dengan kau Bang. 7 turunan Pak. Apa yang ku harap tak pernah ku dapati. Menyesal 7 turunan. Pernah Bu gitu? Enggak ya. Datang suaminya tak kalah gengsi. Kau menyesal menikah denganku 7 turunan. Aku lebih menyesal dari datuk nenek moyang. Berarti dari Nabi Adam. Menyesal semua. Gimana lah kehidupan macam itu ya Pak ya. Rumah tangga saja tak bisa sakinah mawaddah warahmah. Kita berharap rumah tangga kita Bapak Ibu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu cinta. Kalau udah kita tua-tua nih, ada kalimat cinta lagi Pak sama orang rumah? Tak ada. Enggak. Ketawa anak. Oh dek, abang cinta sama kau dek. Cuy gitu deh. Kalau kita ada tua-tua ini, mawaddah, kasih sayang. Makanya kita tidak meninggalkan orang rumah itu karena kasih sayang tuh. Sayang kita kepadanya. Kalau cinta tuh I love you, I love you, I love you, tak ada lagi tuh. Udah tua aja kok. Kalimat itu tak perlu lagi kita ucapkan. Tapi kalau kasih sayang, ini baru utama bagi kita. Maka turunlah warahmah, turun rahmat Allah. Bapak Ibu yang terakhir kami sampaikan, jadikan dulu momen daripada merajut silaturahmi ini untuk silaturahmi. Berbuatlah seperti pekerjaan 2 tangan. Silaturahmi di antara satu dengan yang lainnya ibaratkan 2 tangan. Jangan seperti 2 mata.
Yang terakhir, apa yang saya katakan dua tangan? Tangan kiri dengan tangan kanan ini terpisah jauh oleh badan, baik yang kurus maupun gemuk, ini tangan jauh. Tapi dua tangan ini selalu kompak. Betul? Salah satu contoh kompaknya bukan masalah cuci menyuci. Yang kompaknya ketika gatal. Gatal Pak. Kalau tangan kiri yang gatal, tangan kanan datang garukkan. Betul? Kalau yang kanan gatal, tangan kiri juga menggarukkan. Kalau dua-dua gatal, maka garuk-garukan. Nggak perlu dikongkon kata orang Jawa. Nggak pala diminta, maka akan datang dengan sendirinya. Maka kekompakan dua tangan yang terpisah jauh ini jadikan merajut silaturahmi. Tapi jangan dua mata, walaupun dekat tetapi tidak pernah akur. Mata kiri lihat yang kanan, kanan menjauh. Betul? Yang kanan lihat yang kiri, kiri menjauh. Paling kalau nanti kalau dia bertemu di tengah-tengah, kalau ada yang juling, gitu, temu dari tengah-tengah, itu pun sesekali lah. Jadi jangan seperti dua mata yang dekat tapi tidak pernah akur. Jadilah dengan dua tangan walaupun jauh tetap kompak. Begitulah rajutlah silaturahmi menyongsong bulan suci, keberkahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Amin. Allah berikan kemudahan kepada kita, rezeki, kesehatan, dan disampaikan kepada nanti bulan suci Ramadan selesai dan sampai pada Ramadan yang lainnya. Kami rasa itu saja yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Memberilah dan kemudian sambung silaturahmi dan maafkan kesalahan lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Burhanuddin yang telah memberikan tausiah agama pada buka puasa bersama pada hari ini. Pada hari ini kita sambil menunggu berbuka. Ya. Udah.